Selanjutnya, selain itu kita juga akan kemudian langsung berdiskusi ya dan bersama-sama mengundang salah satu judges kita pada pagi hari ini untuk menghangatkan suasana begitu ya. Ada researcher dari CNBC Indonesia, Tri Putra. Bersama-sama. Iya, para peserta dan juga pemirsa CNBC Indonesia, saat ini kita sudah bersama dengan researcher dari CNBC Indonesia, Tri Putra. Selamat pagi Bro Putra. Selamat pagi Bro Daniel. Kabar sehat? Sehat. Sehat selalu. Porto aman? Aman dong. Aman ya Porto. Harus selalu aman dong ya, karena kan ini kalau kita lihat kondisi dari pergerakan pasar kita pagi ini kan dibuka merah gitu ya. Nah kalau kita kaitkan dengan pergerakan daripada para trader nih, gimana nih tanggapan dari Bro Putra nih sebenarnya? Sebenarnya kalau IHSG merah tuh paling enak buat trading, kalau untuk trader-trader kecil paling enak gitu. Biasanya kalau IHSG merah saham-saham yang small cap malah main kan gitu. Kalau lihat hari ini udah beberapa small cap yang arah malah. Oh small cap justru arah pagi ini? Kalau misalnya IHSG ambruk kan artinya kan saham-saham big cap kan turun ya merah artinya. Kalau saham-saham big cap yang merah justru orang larinya ke small cap biasanya gitu. Gitu. Nah ini kan para sobat cuan dan juga para peserta trading competition ini kan Bro Putra ini juga sebagai researcher ini juga banyak sekali ya udah sering banget ngobrol-ngobrol tentang yang cuan-cuan gitu ya di podcast dan lain sebagainya. Ini sebenarnya ilmu yang lu dapetin ini udah berapa lama sih sebenarnya lu pelajarin gitu Bro? Sebenarnya gue nggak gitu, belum terlalu lama ya, katakan baru 4-5 tahun lah di pasar modal gitu. Sebenarnya masih newbie juga gitu. Mulainya ya sebenarnya kerja di sekuritas dulu gitu, masuk di sekuritas, kerja di dealer, lu pindah-pindah sekuritas beberapa sekuritas asing, sekuritas lokal, ya baru akhirnya pindah ke media gitu. Oh jadi itu rahasianya ya, kalau mau jago kerja dulu di sekuritas gitu Iya ya? sebenarnya paling enak, lu kerja di sekuritas enak banget gitu, lu dapat kenalan. Oke. Lu kalau dulu kan biasanya kalau lu mau bisa lu jadi dealer, lu bisa orderin orang, lu bisa lu tahu klien-klien gede gitu. Sebutannya bandar lah. Jadi belajar dari mereka gitu, belajar langsung malah nggak. Oh gitu. Oke. Ini menarik banget nih ya. Kalau waktu lu kerja di sekuritas itu, lu kerja dulu apa lu trader dulu atau trading dulu baru kerja di sekuritas dulu? Ya Lebih dulu? kerja bro, kerja dulu, lu liatin udah mulai ngerti flow-nya gimana, marketnya gimana, baru gue buka account ya, mulai ikut trading gitu. Oh gitu. Nah kemudian waktu kerja di sekuritas dan kemudian lu mulai trading pertama kali gitu kan, itu di tahun berapa tuh? Sebelum pandemi dong ya? Itu sebelum pandemi, bukan investor corona ya. Gue di 2018 awal kalau nggak salah, 17 akhir ya kalau nggak salah. Oke. Nah pernah ada pengalaman nggak profit dan juga loss tertingginya ini berapa nih yang bisa diceritain nih? Kalau loss aja ya, gue lebih suka ngomong loss kalau gue sendiri. Kalau ngomong loss sampai sekarang masih ada historinya gitu, karena nyangkut di saham gocap belum bisa keluar gitu. Karena dulu lu kosalnya investor pemula itu biasanya kalau kosalnya saham merah tuh itu ngotot nggak mau kalah gitu. Jadi lu hold akhirnya gocap gitu. Lu main saham gorengan, trading, nyangkut, akhirnya lu hold, ngarep dia naik, average down terus malah akhirnya kegocap gitu. Jadi masih ada sampai sekarang itu di portfolio gua masih ada masih gitu. kepegang itu. Masih kepegang itu. Barangnya Keluar juga nggak masih bisa gitu. Iya. Dan banyak lagi megangnya. Iya, ya kalau misalnya dulu kan masih main kecil-kecil ya. Jadi syukurlah ya, jadi pelajaran berharga. Jadi sampai sekarang udah ngerti harus cut loss gitu. Jadi begitu turun berapa persen cut loss gitu ya. Iya. Nah kalau buat lu sendiri cut loss itu ada di berapa persen sih sekarang nih setelah belajar dan pernah nyangkut mau jualan pun nggak ada yang beli pada akhirnya. Kalau lu cut loss itu sebenarnya tergantung plan lu. Kalau misalnya lu trader harian doang 3-4% udah harus cut loss kalau menurut gua gitu. Kalau lu pengen swing itu range-nya lebih lebar gitu. Bisa 8-9%, 10%. Kalau misalnya lu pengen posisional atau lu investor ya udah, kalau misalnya lu pengen kalau misalnya lu mainin jangka panjang, kalau misalnya turun lu yakin sama company-nya, buy aja lagi gitu. Oh gitu. Jadi harus lebih dinamis dong ya. Terus kalau dari tipe trader berarti lu ini tipenya yang scalping dong?
Enggak, gua nggak trading ya, karena salah satunya juga gua kan dari researcher CNBC Indonesia nggak boleh day trade ya gitu. Jadi gua mainnya lebih ke positional trade. Gua kalau megang saham holdnya at least 2-3 bulan gitu. Jangka panjang gitu Iya. ya. Berarti kalau Ya, 2-3 medium bulan lah, itu medium to long lah. berarti 2-3 bulan itu ukurannya udah lumayan investing apa swing Kalau trade gitu? misalnya swing trade kan biasa mingguan bulanan ya, kalau sampai kuartalan gitu biasanya positional trade namanya. Oke. Nah, kalau lu lihat kan ini perlombaan kita hanya seminggu Senin sampai Jumat hari ini terakhir gitu ya. Ini cocoknya berarti untuk para scalper doang dong kalau kita lihat kayak gini. Scalper sama para trader harian day Iya, trade day doang. trader scalper sebenarnya cocoknya kompetisi-kompetisi kayak gini ya, cocoknya enaknya gitu. Gitu. Karena kan memang waktunya juga singkat gitu ya. Berarti blue chip ini banyak dihindari nih kalau lo lihat nih. Dan lu kan juga pantau ya dari hari Senin sampai hari Jumat ini saham mana kemudian yang paling banyak bergerak, saham mana yang kemudian ARA, ARB dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk para peserta trading competition kita ini yang lu lihat gitu ya dari pantauan lu. Nah, ini emiten-emiten yang mana sih sepertinya yang banyak menjadi sasaran? Sebenarnya kalau soalnya small cap itu random ya biasanya yang main nggak lihat dari emiten ya, biasanya yang penting small cap aja gitu. Kalau ada small cap enak ditarik gitu, enak diangkat harganya. Jadi biasanya nggak terpatok pada satu sektor atau satu subsektor atau sektor gitu. Tapi yang pekan-pekan ini yang memang lagi volatil kayak Bank Mini juga masih volatil gitu, walaupun banyak turunnya pekan-pekan ini gitu. Tapi kemarin kan sempat naik lagi gitu, jadi masih volatil lah gitu. Enak buat tradingin gitu. Kalau udah bounce back ya udah lu ambil aja gitu. Jadi ciri-cirinya sebenarnya apa nih emiten-emiten yang bagus buat ditradingkan selama semingguan ini? Ya sebenarnya kalau dari gue sih lihat dari volumenya dulu ya. Kalau volumenya udah naik, kayak kemarin kan beberapa saham-saham gocap udah mulai manggung lagi. Kayak misalnya Cepro, boleh nyebut kode nggak sih di sini? Lalu kemarin nih ada Langsung keluar kodenya ya. ada saham gocap juga dari Plantation, GZCO, Gosco juga naik gitu ya. Saham-saham small cap semua kan itu kan gitu. Jadi emang sektornya random. Kalau kayak Gosco kan Plantation, misalnya Cepro ini kan animal pet sama pertambakan udang gitu ya. Apa yang main random aja gitu. Tiba-tiba saham gocap ini bisa naik dari sektor ini gitu. Saham gocap ini naik gitu dari sektor ini. Sektor apa nih kemudian yang menarik kalau berdasarkan pantauan lu buat Ya seminggu makanya gue ini? bilang yang penting pantaunya saham-saham small cap bukan dari sektornya gitu. Karena Jangan pantau sektoral jangan pantau gitu ya. Lihat sektoralnya. small cap yang Iya. volumenya bagus, Volumenya bagus, ya volatil gitu udah ya. mulai naik, ya udah lu ambilin aja gitu. Lu ambil 3-4% lumayan. 3-4% sekali trade lumayan ya. Iya, apalagi misalnya lu day trade gini kan biasanya kan ambil full ya gitu. Misalnya lu modal 10 juta, lu hajar 10 juta aja. Biasanya kalau trading kan kayak gitu kan. Kalau bisa malah pakai margin gitu. Strateginya berarti HK pakai margin gitu. Ya biasanya strategi kayak gitu. Biasanya gitu ya. Kalau lu day trade ya, bukan untuk kalau lu investor kagak boleh kayak gitu. Kalau lu day trade atau scalping, terutama scalping kan udah hajar full aja. Kalau saya turun cut loss, misalnya naik TP gitu aja. Gitu. Berarti benar-benar pelurunya cuma satu ya. Sistemnya sniper gitu ya. Sekali Iya. tembak harus kena, begitu profit langsung Cabut gitu. dibungkus. Cuan bungkus. cuan bungkus. Nah, kalau lu lihat sendiri ini kan kita total pesertanya 7.000 nih ya, Bro Putra. Apakah lu melihat ini akan mewarnai pergerakan dan juga volume perdagangan di indeks harga saham gabungan? Ya 7.000 udah lumayan lah, apalagi kalau saya 7.000 aktif trading udah bisa gerakin market, apalagi kalau cuma di satu saham doang gitu. Jadi emang udah rame hitungannya gitu. Dari investor kita aja cuma 7 juta itu investor. Kalau misalnya lu kurang-kurangin lagi investor yang tidak aktif gitu, tradernya paling cuma berapa gitu. Oh gitu. Nah kalau kita ini yang terakhir nih Bro Putra, yang kita pengen dengerin tips dari lu sendiri apa nih untuk bisa cuan konsisten dulu deh. Kalau lu pengen trading, pengen cuan konsisten, kalau dari gua sih take care loss dulu ya. Itu number one itu harus kayak gitu. Jadi lu harus konsisten, misalnya turun lu harus konsisten cut loss. Lu gak boleh takut cut loss gitu, jadi sampai nyangkut. Jadi kalau turun lu cut loss. Karena menurut gua tuh profit tuh bisa take care of itself gitu. Jadi misalnya lu profit ya let the profit run gitu.
nggak usah pusing. Yang lu pusingin kalau saham turun gimana gitu. Kalau saham turun ya cut loss langsung gitu. Oke, menarik sekali ya. Berarti yang di maintain itu loss-nya dulu ya. Jadi jangan dipikirin cuannya melulu gitu, bener ya? Orang rata-rata pemula kan mikirin cuan gitu, gimana cara bisa cuan. Sebenarnya itu yang lebih penting tuh lu mikirin gimana biar nggak loss gede gitu. Karena selalu trading itu cuma ada beberapa opsi. Yang pertama itu cuan gede, lalu cuan tipis dan loss tipis. Nggak ada itu namanya loss gede gitu. Oke, itu minimal itulah yang di maintain ya. Iya. Thank you banget nih tips-tipsnya Tri Putra, researcher dari CNBC Indonesia. Dan sekarang kita bareng-bareng mau beralih nih ke rekan saya yang udah ada di floor. Ada Axis in Axis. Itu kan ceritanya tadi Putra ya, udah bosen sama Putra sama ya. Yang lebih fresh lagi pastinya peserta trading competitionnya dong, Iya, udah 5 gimana hari. nih Axis? Udah ketemu belum ini Udah, anonymous trader kita yang dari tadi aku cuan- lihat yang paling serius gitu kan Iya, kayaknya. cuan kotos-kotos double digit udah ketemu nih ya. Boleh langsung Axis. Ada siapa nih? Nah ini di samping aku udah ada salah satu peserta Trading Summit Competition 2021 ya. Mungkin boleh berdiri Mas. Oke. Nah, boleh perkenalkan diri dulu, kita ngadep ke kamera kali ya. Boleh perkenalkan diri dulu, namanya siapa, dari mana asalnya? Nama saya Royhan Muhammad Fadilah dari Cikini. Dipanggilnya apa Mas? Sorry. Royhan. Oke, Mas Royhan, ini udah ikut trading competition CNBC dari awal waktu tahun lalu atau baru tahun ini? Baru tahun ini sih. Baru tahun ini ya. Alasannya mau ikut tuh apa sih? Apa karena memang udah terjun lama di pasar modal, kemudian mau iseng-iseng aja gitu, pengen tahu nih kalau dikompetisiin saya bisa menang nggak ya? Atau memang wah kayaknya seru nih hadiahnya gede, kayak gimana? Iya, ngincar hadiahnya juga, cuman ya buat ngasah skill juga sih, gimana sih kemampuan saya gitu. Oke. Iya. Ngomong-ngomongin skill, emang udah berapa lama sih Mas Royhan udah terjun di pasar modal ini? Kira-kira baru 10 bulan sih. Wah baru 10 bulan berarti termasuknya Koronial Traders ya. Ini banyak juga nih Sobat Cuan yang jadi Koronial Traders apalagi waktu 2020 kemarin kan pas lagi ambruk banget gitu ya. Akhirnya memanfaatkan momentum. Kalau Mas sendiri waktu itu terjun kenapa alasannya? Apa karena memang lihat IHSG-nya lagi drop, wah kayaknya waktu yang tepat nih buat masuk dan belajar atau kayak gimana? Enggak, belum pas drop itu belum kenal saham sih. Pas akhir-akhir tahun tuh baru pas hype-hype-nya baru coba terjun di saham gitu. Oke, nah ini yang paling sering ditunggu-tunggu ya, apalagi ini untuk Koronial Traders, udah pernah profit berapa dan pernah loss berapa? Secara persentase apa? Secara persentase boleh, kalau mau nominal, kalau ternyata gede dan menggiurkan boleh juga. Kalau loss terbesar sih udah pernah sampai 40% sih. Wah tepuk tangan, loss 40% masih tabah dan masih rajin gitu ya, mentalnya kuat gitu. Oke terima kasih banyak Mas, boleh dilanjutkan lagi tradingnya. Semangat ya, siapa tahu nanti muncul namanya di papan gitu ya. Habis itu kita balik lagi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.